digital ini kami sudah menangkap jauh sebelum Indonesia mengibarkan untuk kita itu ada online, ada macam-macam, saya sudah menangkap itu. Sehingga saya munculkan ketika kami berada di akhir periode kami pertama kali bupati. Kami bupati pertama kan tahun 10 Agustus 2010 sampai 10 Agustus 2015. Sebelumnya saya jadi wakil bupati mulai dari 10 Agustus 2005 sampai 10 Agustus 2010. Cuma ketika saya jadi wakil bupati, saya kan ada 14 bulan, 16 bulan saya sudah menjadi PLT bupati dulu. Jadi kalau saya tanya, pasti bupatinya hampir 11,5 tahun, ya betul, karena yang sekitar hampir 1,5 tahun itu saya menjadi PLT bupati. Justru PLT itu bupati dan wakil bupati dirobel jadi satu kan begitu. Sehingga begitu. Kalau ditanya bupati terpanjang di Sleman, Sri Purnomo. Bupati perempuan pertama di Sleman, Bu Sri Purnomo. Kebetulan semuanya pakai nama itu. Kenapa saya memunculkan visi seperti ini? Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya, dan terintegrasinya sistem e-government menuju Sleman, menuju Selamat Regensi. Ini Regensi itu kabupaten kita dari kabupaten cerdas pada tahun 2021 di akhir masa jabatan kami. Kenapa saya mengambil di situ e-government? Adalah pemerintahan yang berdasarkan data sistem kita menggunakan informatika, sistem informatika menggunakan sistem digital. Apa yang dimaksud dengan smart regency? Yang akrab di telinga kita adalah smart city. Gimana? Smart city itu adalah kota cerdas. Kota cerdas. Jadi kota cerdas itu adalah kota yang nanti semuanya terintegrasi menjadi satu, semuanya pelayanan-pelayanan menjadi dipermudah. Kami menggunakan regensi karena Sleman bukan kota, tapi Sleman kabupaten. Kalau kota itu city, kalau kabupaten kan regensi. Itu sebenarnya seperti itu. Jadi prinsipnya sama. Sekarang Polres Kabupaten Sleman dulu Polres Kabupaten Sleman sekarang menjadi Polresta, Polres Kota Sleman. Karena dulu pangkatnya hanya AKBP, sekarang menjadi Komisaris Besar. Tingkatannya sudah melatih 3. Otomatis ini karena kenapa? Karena problematika, karena kaitannya dengan problematika kehidupan di Kabupaten Sleman sudah semakin kompleks, sehingga tidak cukup kalau hanya Kapolresnya itu tingkatannya Podo Bantul, Podo Kulon Progo, Podo Gunung Kidul. Ini harus ditingkatkan 1 melati, jadi dari 2 melati menjadi 3 melati. Sehingga namanya adalah Polresta Sleman. Sekarang namanya sudah begitu. Ini baru saja diresmikan itu bersama dengan Kabupaten Magelang, Kabupaten Cilacap. Itu yang Kabupaten Magelang kan luas sekali juga, dia problematikanya juga sangat kompleks, sehingga sudah dinaikkan itu bersama 3 Polres. Kemudian kenapa begini? Kami sudah membuat seperti itu karena kami sudah menangkap sinyal besok ke depan akan menuju smart city. Besok ke depan semuanya akan menuju pada kehidupan yang kita menggunakan sistem digital. Yang kami tangkap karena kami, ya saya bersama Pak Eka yang tadi, Pak Eka yang dulu masih sekretaris dinas Kominfo, karena kalau dulu kepala dinasnya masih Bu Indriati, seorang dokter gigi, tetapi yang ahli betul adalah Pak Eka dengan jajarannya. Kami sudah bersama Pak Eka itu mengunjungi di 3 kota besar, di kota yang mereka sudah melaksanakan digital tadi, digital government. Sudah kotanya adalah kota smart city yang sebenarnya. Saat pertama kali bersama Pak Eka, bersama Kementerian Kominfo di Korea Selatan, di kota Seoul, Korea Selatan. Kita belajar di sana. Kemudian kita sekitar tahun 2012. Kemudian kami di tahun 2013 kami diajak dengan Kominfo karena prestasi yang dilaksanakan di pemerintah Kabupaten Sleman kaitannya dengan pelaksanaan e-government-nya, karena itu juga kita sama ketika ibu-ibu lurah itu di pemerintah kalurahan itu bisanya dilombakan yang nilai kabupaten. Tingkat kabupaten kota itu juga dilombakan, yang dinilai dari kementerian, itu kan begitu. Setiap penilaian kita mendapatkan prestasi oleh kementerian, oleh pemerintah pusat dari Bappenas, kita dibiayai untuk studi banding. Studi bandingnya yang pertama kami diajak ke Korea Selatan, ke Seoul,
Kemudian tahun berikutnya 2013 kami mendapatkan kemenangan lagi kaitannya dengan pelaksanaan, kaitannya dengan digitalisasi di pemerintahan. Kami yang tahun kedua, tahun 2013 diajak ke Melbourne. Mana itu Melbourne? Australia. Kami di sana semacam short course. Kita kursus apa itu, kursus singkat. Kemudian kami yang di tahun 2014 kami diajak ke Taipei. Itu yang ada di Cina. Itu kita masing-masing punya pengalaman, masing-masing ada pengalaman. Kita merasa kalau dibandingkan pelaksanaan digital waktu itu di periode pertama kami di Kabupaten Sleman, itu dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain, kita tuh berada di atas. Ya, karena memang kenapa begitu? Karena di Sleman ini kan sumber daya manusianya di pemerintahan bagus. Sumber daya manusianya warga Kabupaten Sleman yang mayoritas banyak mahasiswa. Kita kalau disampaikan jumlah penduduk di Kabupaten Sleman itu kan 1 juta hampir 100.000, tapi ditambah sekitar 300.000 mahasiswa tinggal di Kabupaten Sleman, sehingga banyak orang-orang kreatif, banyak anak-anak muda kreatif tinggal di mana? Kabupaten Sleman. Sehingga ketika kita melaksanakan program digital, sambutannya masyarakat luar biasa. Jadi setiap penilaian dari pemerintah pusat itu diam-diam kita akan disurvei. Tim penilai itu muter-muter di Kabupaten Sleman kaitannya dengan bidang itu, bagaimana tanggapan masyarakat. Itu kita nggak ngerti itu penilainya ada di wilayah kita di Budian di mana itu dia itu kan menyelami bagaimana kehidupan masyarakat di Kabupaten Sleman. Itu kita di situ kita mendapatkan nilai yang tinggi. Ketika kami berada pertama kali diajak ke Korea Selatan ya tadi dengan Pak Eka, kemudian dengan kepala juga diajak dengan dibimbing dari kementerian bersama biasanya beberapa kabupaten kota yang hampir selevel kita diajak ke sana. Studi banding. Kemudian saya tanya ketika itu, di Korea Selatan sudah jauh lebih maju. Smart City-nya sudah bagus. Smart City-nya karena apa? Semuanya bisa terkonek kemana-mana itu kita tidak susah. Orang mau pergi ditinggal satu tempat, mereka sudah nanti akan bisa ke sentral mana, itu transportasi berjalan lancar. Ketika kita tidak punya kendaraan, tidak repot, kemudian setiap kita melangkah ke depan sudah ada transportasi umum, ada kereta api, ada bis yang itu bisa diangkatkan. Kemudian kalau dulu itu di sana, kita di sini dulu belum mengenal adanya Gojek, belum ada Grab yang pakai mobil, di sana sudah ada sekian tahun yang lalu. Sehingga berarti kalau yang namanya Smart City itu masyarakat yang tinggal di kota itu semuanya dipermudah. Ketika mereka dalam keadaan darurat, dalam keadaan darurat jam berapapun mereka akan ke rumah sakit ngebel emergency untuk ngebel ambulan. Ada batas maksimal 10 menit sudah datang sampai di rumah itu. Itulah ciri khas untuk kalau kita smart health, smart di bidang kesehatan. Orang mendadak kontak untuk ambulan, nanti dengan kode yang sudah ditentukan, dalam waktu kurang dari 10 menit mobil sudah datang, nanti sudah mengantarkan ke rumah sakit. Tapi kalau kita itu di rumah ngebel ambulan 2 jam belum teko, nah itu masih jauh. 1 jam masih belum ada jawaban, itu masih. Nah, kita di Sleman sudah ada SES, Sleman Emergency Services. Itu kan ambulannya ada di depan rumah dinas itu. Tapi di tiap-tiap kecamatan sudah dianukan. Nah, kalau hanya di tempat depan rumah dinas bupati, nanti kalau yang orang emergency di daerah Prambanan sana sampai sana butuh waktu masih 40 menit. Nah, ini sudah tidak smart city lagi. Di sana sudah ada kota-kota dekat sehingga sudah kita sebar di berbagai tempat. Termasuk di sana adalah partisipasi masyarakatnya. Jadi kalau hanya semuanya urusan pemerintah sudah rampung, masyarakat sekarang sudah masyarakat di mana-mana sudah ada ambulan gratis. Itu dalam rangka mendukung namanya apa? Smart health, smart di bidang kesehatan, cerdas di bidang kesehatan. Jadi yang namanya smart city atau smart regency, kesehatannya smart, pendidikannya smart, kemudian ekonominya juga smart, itu intinya seperti itu. Berarti Korea Selatan sudah jauh lebih maju. Kemudian kita berbenah lagi, ayo kita maksimalkan lagi. Kita dapat apresiasi lagi. Saya diajak ke Melbourne, Australia. Di sana ada profesornya memberikan kuliah singkat pada kita. Dia menyatakan begini, besok
akan ada di mana waktu nanti akan berubah 128 derajat. Orang jualan itu tidak perlu buka toko. Saya dulu mikir, kok jualan orang buka toko piye? Saya pikiran kita dulu masih jadul. Dia sudah mengatakan besok bank-bank yang besar-besar itu nanti akan banyak yang tutup. Hanya diperlukan beberapa. Itu sudah mereka mengatakan kira-kira tahun 2013 sekarang itu sudah kira-kira 8 tahun, 9 tahun yang lalu dia sudah ngomong seperti itu. Kenapa? Nanti pekerjaan-pekerjaan itu akan diselesaikan, akan dikerjakan dari rumahnya masing-masing. Ya maka nanti duit itu tidak akan kemana-mana bawa tas kebak duit juga karena duit sekian di bawah. Besok tinggal orang itu pencet tombol ini sudah akan bayar sini. Sekarang yang namanya transfer kan kita tidak usah datang ke bank. Ya betul. Itu sudah 9 tahun yang lalu aku sudah dikasih tahu. Saya belum nyampe besok kapan itu misalkan gitu. Ini dalam waktu yang tidak lama ternyata juga kita bisa. Sekarang kita akan ngasih orang, kita tahu nomor rekeningnya, kita sudah bisa mobile banking. Kita dari rumah, dari mobil kita sudah bisa ngirim sana, ngirim sini, ngirim situ. Kita mendapat transfer dari situ sehingga uang rupiah atau uang kertas itu akan banyak berkurang, namanya less paper, akan mengurangi jumlah kertas yang digunakan. Sekarang pun juga muncul sekarang untuk anak saya buka klinik, baru saja buka ini insya Allah besok pagi sudah BPJS sudah jalan Bu Ika, sudah turun. Itu dia data di situ sudah less paper, sudah tidak pakai kertas, pakai kartu, pakai ini sudah tidak. Sudah semuanya pakai handphone. Itu pakai handphone sudah nanti tidak ada bisa. Nanti misalnya jumlah yang meresaki uang 10 tidak nanti nunggu nomor 10 nanti kita tinggal waktunya kira-kira sudah datang. Tapi sebelumnya sudah menggunakan sistem menggunakan mobil itu menggunakan HP. Artinya apa? Ini betul-betul smart di bidang kesehatan ini betul-betul mulai sudah berjalan di beberapa yang anak-anak muda mulai buka karena anak saya masih anak muda sehingga dia sistemnya sudah jenis baru. Dan dia sudah begitu buka, yaitu dia sudah targetnya untuk masuk ke perusahaan-perusahaan. Pertama izin belum muncul, baru aja sudah komunikasi kerjasama dengan SGI. SGI itu kan harganya berapa? 5.000 lebih sarung golf Indonesia, karena di sini ada di Sardono Harjo ada, di Gobian ada, di tempat lain ada. Itu semuanya kita orang-orang di perusahaan besar, mereka kan harus mensyaratkan importer itu persyaratannya adalah yang bekerja sehat, yang bekerja setahun sekali mereka harus checking kesehatan. Nah ini checking kesehatan sudah dicek semuanya dicek dan nanti hasilnya bukan lembaran-lembaran kertas, hasilnya langsung ditransfer kepada perusahaan dan perusahaan punya data dari 6.000 sampai 7.000 orang itu datanya ada semuanya masing-masing. Ini ada kelamaan ini ada ini sehingga nanti kalau perusahaan itu dia ini sesuatu yang sangat vital, dia harus tahu ini yang bekerja ini betul-betul sehat apa tidak, dia punya gangguan apa, dan sebaliknya ketika nanti mereka sakit nanti akan terdeteksi. Tidak akan naik dulu kan bisa ngapusi nih dokter minta kertas untuk alasan sakit, jam luar tidak sakit. Nah ini sudah tidak bisa lagi, semuanya akan terjadi begitu. Termasuk di dalamnya di Kabupaten Sleman efeknya adalah kita mengadakan e-voting untuk pilihan lurah. Ketika e-voting pilihan lurah, tidak ada orang yang bisa ngapusi. Kalau dulu, kalau pilihan itu masih manual, sehingga teko itu kalau panitia nakal, itu bisa nyoblos ke satu orang, bisa nyoblos ke 10 kartu coblosan. Tapi begitu e-voting, ini komandannya juga Kominfo, itu udah sing iso teko ora iso diwakil, sing wis nyoblos sepisan, sing nutul sepisan ndak bisa nutul lagi. Kemudian setelah selesai rasa ngitung dari 1 sampai sak kotak kebak, begitu dibuka jegrek, si A dapat sekian, si B dapat sekian, si C dapat sekian,
pemenangnya ini, orang sudah bisa protes semuanya. Karena semuanya terdigitalisasi, orang tidak bisa mengakui. Nah inilah pentingnya dengan itu seperti itu. Kembali, saya ketika di Melbourne itu juga profesornya ngomong, tahu enggak, nanti ada jam, dia sudah mengatakan jam ini bisa merekam kehidupan manusia. Jam ini bisa nanti orang itu sehari sudah jalan berapa langkah itu ada di catatan jamnya. Kalau orang lari itu sudah larinya berapa kilo sudah tercatat di jamnya itu. Denyut jantungnya berapa, nanti kemudian saturasi darahnya berapa, ini semuanya tercatat lengkap di jam pintar, jam cerdas itu. Oh iya, ternyata saat kemarin ulang tahun yang Februari 2021, diam-diam saya dibelikan anak saya 3 itu urunan bersama oleh Bapak Jamil. Karena bapaknya apa? Sering kulino lari. Kalau saya dulu lari manual, saya gunakan programnya Indomundo yang ada di HP ini. Saya cekleknya gitu lari sambil nyekel alun itu ngecekel HP itu, karena di situ nanti akan nyatat kita udah larinya berapa kilo, kecepatannya berapa, kemudian jarak yang ditempuh berapa, kemudian juga tensi kita berapa, tekanan darah kita berapa, denyut jantungnya berapa, itu tercatat semua. Ini kita udah ada gocekin. Nanti kan gue lari lebih dari 1 jam, ini sudah habis anunya, habis baterainya, repot. Terus kemudian saya diberikan. Begitu ini dianukan, saya ajari untuk jalan, saya ceklekkan jalan, saya jalan cepat, nanti berapa langkah ada hitungannya, berapa kilo yang ditempuh, waktunya berapa, kemudian tekannya darah berapa, lengkap. Kalau kita program lari kita pijat di lari. Kalau programnya treadmill, kita treadmill, ini semuanya ada, baru terjawab. Tapi dulu ketika tahun 2013, saya baru masih dikasih tahu, kapan dia bisa terjadi, kapan dia bisa nanti akan terjadi orang jualan tidak usah buka toko. Ini sudah di negara-negara maju sudah diperhitungkan jauh sebelumnya. Nah, kemudian berikutnya lagi tahun 2014 kami diajak lagi juga dengan Pak Eka lagi, tapi tiga-tiganya keluar negeri kaitannya dengan ICT, dengan kita menggunakan menggunakan katanya digital. Itu sudah 3 kali tadi, yang pertama di Korea Selatan, yang kedua di Melbourne, yang ketiga di Taipei, yaitu di Cina. Kami di Cina diajak untuk melihat sekolahan yang paling modern di sana. Kita dipameri sekolah di sini itu tahun 2014, kira-kira 8 tahun yang lalu. Sekolah di sini listriknya itu tidak menggunakan kabel-kabel PLN. Di atasnya itu sudah menggunakan apa? Solar system. Jadi solar system ini istilahnya aman, istilahnya itu bisa energi yang terbarukan, itu semuanya sudah menggunakan itu. Kemudian yang kedua, anak yang belajar di situ sudah mulai menggunakan tabel, sudah menggunakan. Jadi di situ ada ruangan di mana anak-anak praktekkan sekolah tidak menggunakan papan tulis, tidak menggunakan spidol, tidak menggunakan kapur, tapi sekolahnya model sistemnya seperti orang diskusi, meja ditata model U di depan. Gurunya juga menggunakan iPad, kalau sekarang siswanya harus menggunakan. Semua itu terjadi transfer komunikasinya lewat itu, gadget itu semuanya. Kapan ya Indonesia terjadi begini? Saya pikir itu lagi. Sehingga di akhir menjelang jabatan saya berakhir, karena saya baru menjadi bupati pertama, saya bupati kedua, caranya kita dorong nanti kita menggunakan sistem e-government supaya nanti kita semuanya menjadi kabupaten cerdas. Sehingga saya muncul ini, tak bikin terwujudnya masyarakat Sleman yang mandiri, berbudaya, yang Sleman yang sejahtera, lebih sejahtera, mandiri, dan terintegrasinya dengan e-government menuju Sleman Smart Regency atau Sleman Cerdas di tahun 2021. Ini jadi latar belakang asbabul wurudnya, sebab-sebab itu munculnya itu karena ada perjalanan panjang. Kita harus siapkan perangkatnya supaya Sleman ini nanti menjadi cepat, menjadi terbang kaitannya dengan yang ada di pemerintah maupun masyarakatnya saja. Ini kita buat untuk tahun 2016 saya menjadi
Bupati pertama dimulai saat 17 Februari 2016 sampai 17 Februari 2021. Di tahun 2017 Bupati, Wali Kota, Gubernur seluruh Indonesia dikumpulkan di Bandung oleh Pak Presiden Jokowi. Pak Presiden Jokowi tahun itu mendeklarasikan Indonesia menuju Smart City. Itu dideklarasikan oleh Pak Presiden tahun 2017. Tapi kami sudah kita siapkan kerangkanya, kita sudah siapkan seperti itu tahun 2016, sehingga kita tinggal lari saja karena pemerintah itu membuat itu. Kalau kabupaten lainnya baru nanti memprogramkan di tahun 2018. Kami di tahun 2016 sudah membuat visi misi yang kaitannya dengan Smart City. Hanya namanya Smart City. Monggo Mas dibuka berikutnya Mas. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya kita bicara digital entrepreneurship. Lanjut aja. Ini lanjut. Ini tadi sudah saya bilang. Kemudian digital entrepreneurship atau disebutkan kewirausahaan digital, bagaimana peluang dan kesempatannya? Pertanyaannya, kira-kira kita nanti bisa masuk di dalamnya tidak, apa kita hanya jadi penonton? Rasanya kan gitu. Lanjut. Kemudian berikutnya, ini ada peluang. Kemudian kita di pemerintah itu semuanya peluang itu ada. Tinggal pertanyaannya, pemerintah itu ada perhatian apa tidak? Pemerintah Kabupaten Sleman sudah menyiapkan sejak awal tahun 2016. Kemudian di sini ada peluang digital, semua bergerak ke arah digitalisasi internet sudah menjadi bagian sehari-hari. Tadi Pak Eka sudah mengatakan, Bupati sekarang punya program tiap-tiap dusun diberi internet gratis. Di akhir saya jabatan, kita sudah menebar fiber optik. Sudah sak kabupaten sudah dilewati semua ya Mas ya. Fiber ini teman-teman ini dari Kominfo kan yang ada di lapangan. Kita program menanam fiber optik kabel. Kalau di satu daerah belum ada fiber optiknya yang ya kita masang internet itu ya masih repot. Tapi dengan fiber optik sudah digelar, ditanam di semua kabupaten, di wilayah di Kabupaten Sleman, kita bikin internet di mana-mana bisa jalan. Kalau kita aja bayangkan di daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah yang pinggir mana, sekarang kan Presiden memerintahkan untuk harus hadir sehingga ada program bakti, yaitu yang mobil-mobil yang mereka berada di pelosok-pelosok, kadang-kadang juga kita kasihan mereka masang di Papua sana diganggu oleh Papua Merdeka. Kadang-kadang boleh, padahal dia tujuannya baik untuk memberikan akses supaya orang nanti bisa maju. Kemudian di sekolah dihancurkan. Ada rumah sakit balai pengobatan di daerah-daerah perbatasan, daerah pelosok di Papua sana dirusak oleh orang-orang yang mengira Papua Merdeka. Nah itu kadang-kadang kita kasihan. Pemerintah kita memberikan dukungan sepenuhnya bagaimana supaya program UMKM itu diberi kemudahan, diberi regulasi aturan, kemudian dilatih, termasuk pada hari ini dilatih untuk nanti panjenengan sampai bisa praktek untuk bisa jualan lewat online. Apapun yang dijual, orang jualan. Jadi sistem ekonomi itu, ekonomi kan ada produksi, distribusi, ada kemudian ada konsumsi. Ketika kita bicara produksi, bicara distribusi, bicara konsumsi, tiga-tiganya ini harus ada kalau sistem ekonomi. Jadi ketika sudah ada barang, bagaimana kita cara barang itu bisa sampai pada pengguna. Di sini ada muncul market. Orang yang bisa menguasai market itu biasanya dia akan lebih unggul dibandingkan orang yang produk. Jadi nek wong gawe ora iso adol, karo wong ora iso gawe ning iso adol, itu lebih untung mana? Lebih untung mereka itu ora iso gawe ning iso adol. Lebih untung lagi bisa gawe, bisa adol. Itu betul. Tapi kan jarang ya, setiap orang bisa ngabai itu jarang. Kalau bisa ya kita kuasai market. Ketika kita sudah kuasai market, nanti tinggal ngolosi sana sini. Kalau orang akan menguasai market, orang produk itu kerepotan. Nanti ada beberapa contoh. Kemudian berikutnya, nah ini tadi ada inovasi. Kita bisnis yang inovatif, kolaboratif, kemudian terbuka lebar, kemudian bisa berubah. Jadi sistem sekarang ada kolaborasi.
kerjasama. Era sekarang itu era bukan kita kerja mandiri sendiri. Kerja sendiri kita lemah, itu semuanya. Tapi kita kalau bisa kolaborasi, kita saling bisa gabung, saling bisa memperkuat, itu akan menjadi, yaitu bagaikan lidi itu tadi ya. Lidi, satu lidi. Satu lidi itu dipotong gampang. 2 lidi masih gampang, 3 masih sesuatu berat. Tapi nanti sudah semakin banyak, itu akan dipotong, diuntur, dikapaknya tidak bisa putus. Itu artinya ikatan dan kolaborasi dalam jumlah tertentu, mereka bisa gabung-gabung untuk saling mengisi, saling memperkuat, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Lanjut. Kemudian kita bisa lihat pasar digital menjangkau se-Indonesia. Ini bisa kita lihat di Indonesia itu pengguna internet di tahun 2022 itu sudah ada 204,7 juta pengguna. Artinya apa? Hampir seluruh penduduk Indonesia itu sudah bisa menggunakan internet. Lanjut. Kemudian berikutnya, Indonesia pada posisi dunia bagaimana? Indonesia itu nomor 4 negara pengguna ponsel terbanyak di dunia. Kita tidak main-main Bapak Ibu. Makanya kita baru saja menjadi tuan rumah G20 di Bali yang itu dianggap itu sukses. Karena kita punya kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Kita itu sudah termasuk 20 negara ekonomi kuat menengah ke atas. Ini yang menggunakan ponsel cerdas itu kita nomor 4, nomor 1 mana? Adalah Tiongkok. Kenapa Tiongkok? Penduduk terbanyak di dunia adalah di Cina. Dan Cina itu termasuk 10 tahun belakangan ini menjadi OKB. Apa itu OKB? Orang kaya baru nih sak Cina. Jadi kalau panjenengan kemana-mana itu akan ketemu orang rombongan Cina. Saya pas kebetulan ada tur ke Eropa. Tur ke Eropa, ke daerah Eropa Timur, rombongan besar, rombongan dulu seperti larang, itu turis dari Cina. Kemudian kalau kita di Bali itu juga dominasi yang turnya itu rombongan banyak adalah Cina. Dan Cina itu kepinginnya kalau di mana-mana menguasai. Ketika mereka banyak datang ke Bali, mereka kepingin kebutuhannya apa orang-orang Cina dicukupi dari negara sana. Cuma ya Pak Jokowi pinter. Nah, kalau datang ke Indonesia, kudu belanjane nggone Indonesia, orang kabeh digawani kon Cina. Itu kan bahasanya gitu. Kemudian yang kedua adalah India. India adalah penduduk terbanyak kedua. Kemudian yang ketiga Amerika, yang keempat Indonesia. Jadi Indonesia ini adalah kita menjadi marketplace yang tidak boleh diremehkan. Dan apa perintah Pak Jokowi sekarang, kita kalau belanja harus unsur dalam negerinya harus diperkuat, karena itu menghadapi katanya nanti tahun 2023 akan banyak krisis, ada sepertiga negara di dunia akan menjadi apa? Menjadi collapse. Nah, kita berupaya untuk diperkuat untuk perekonomian di Indonesia. Termasuk orang-orang sekarang nggak usah piknik ke luar negeri, kalau bisa pikniknya di wilayah Indonesia. Makanya ada 5 destinasi super prioritas. Mana itu? Borobudur dan kawasannya, Danau Toba dan kawasannya, kemudian Bali, kemudian NTB, kemudian yang di Sulawesi yang utara yaitu di Likupang. Ini semuanya disiapkan infrastrukturnya. Kalau panjenengan saya datang yang terakhir di di daerah yang ada komodonya itu dulu trotoarnya masih berantakan, semuanya bikin trotoar yang seperti di Jakarta, karena itu daerah super prioritas. Termasuk juga tapi di Danau Toba baru saja dari Danau Toba itu semuanya infrastruktur sudah diperbaiki. Harapannya Pak, wong Indonesia asal mubeng-mubeng Indonesia, kemudian diberi di mana-mana ada penerbangannya yang nanti kalau bisa penerbangannya murah, udah ekonomi Indonesia akan tumbuh bergerak dengan gerakan dari rakyat Indonesia itu sendiri. Termasuk panjenengan nanti ketika kita bicara kita bisnis online, ini bisa diperhatikan.
yaitu ada 170,4 juta penggunaan ponsel cerdas di Indonesia. Orang Indonesia itu kan 200 berapa ya jumlahnya? 250-an juta ya. Yang mereka menggunakan telepon cerdas, HP yang smartphone itu sudah 170 juta. Tapi harus diperhatikan, wong siji ada yang duwe lebih dari satu. Sehingga di sini jumlah ponsel yang dipakai orang Indonesia melebihi jumlah rakyat Indonesia, lebih dari 100 juta lebih, karena jumlah ponsel yang dipakai 355 juta ponsel. Inilah yang menjadikan perhatian kita. Panjana harus bicara, apa kita hanya menggunakan ponsel cerdas hanya untuk guyonan, untuk kita apa itu WA group. Saya itu WA group lebih dari 55 WA group. Satu hari itu yang WA group yang paling aktif itu 500 dikirim. Ini saya nek tak buka no tuh entek. Ya seperti panjang nek wis 990 plus itu kan wis berarti sudah di atas 1000. Baru tak buka tak delete, hanya gitu aja. Saya tidak mau nek kan kita bisa pusing hanya mau WA group. Itu ada yang WA group teman saya kuliah dulu tuh, wah mulai karena ada yang di Indonesia Barat, ada yang di Indonesia Timur, 24 jam hukum aneh sing sarapan makan gedang goreng itu foto di posting. Ada yang sedang apa itu sedang minum teh di posting, ini jadi sini gitu-gitu itu. Kadang-kadang nanti itu online pindah gini, itu online pindah gini, jadi yang WA yang sejenis itu ada kadang-kadang oh noke neneng. Abang mau di enggak. Kalau kita hanya nanti terpesona dengan itu, habis waktu kita. Tapi kalau kita bisa gunakan untuk marketing, karena di sini ada potensi pasar luar biasa, itulah nanti ada kesempatan yang bisa kita raih. Lanjut. Nah, kemudian ini perilaku konsumen. Wong Indonesia itu 91% suka belanja online. Jadi rasa tekono toko, rasa rame-rame, nggak usah naik ini, nah itu ngerti-ngerti datang pagi ada paket ke rumah, datang lagi ada bungkusan tipis sampai di rumah, datang lagi, itu kan yang terjadi begitu. Kemudian yang lebih banyak lagi adalah lebih dari hampir 60%, 58% orang beli baju itu selalu menggunakan online. Makanya ketika kita lihat ya di Bukalapak, di Tokopedia, itu isinya kan yes, pakaian-pakaian banyak sekali. Karena memang apa? Orang itu sering belanja lewat online. Lebih-lebih laki-laki apa perempuan itu? Perempuan. Ya banyak perempuan. Nah saya tuh di rumah ada ponak-ponak perempuan itu tiap hari ada kiriman, sing lanang ya ora tahu untuk kiriman ya. Jadi untuk kiriman yang betul, karena mereka yang beli yang perempuan itu. Jadi kirimannya ya murah, semuanya murah, dan di online cenderung lebih murah. Karena kenapa cenderung lebih murah? Karena mereka tidak usah bayar tukang yang nunggu toko, tidak usah nyewa toko, tidak usah ini, tidak usah, sehingga harganya bisa ditekan. Kemudian ini peluangnya apa? Karena itu bisa fleksibel, bisa efisien, kemudian bisa juga terus-menerus bisa kita laksanakan. Lanjut. Kemudian ini peluang ekosistem di Sleman. Di Sleman kami sudah disampaikan, WiFi di Sleman itu ada gratis di setiap dusun. Manfaatkan itu untuk belajar, manfaatkan itu untuk bisa kita untuk berjualan. Kemudian sekarang ini sudah banyak. Kita sebelum COVID dulu kan kami sudah kerjasama, Dinas Perindang itu sudah kerjasama dengan Bukalapak, dengan Tokopedia, dengan Gojek, dengan Grab, dengan OVO. Ini semuanya ada marketplace yang jaringannya nasional, kemudian bisa membantu untuk kita mengirim barang di Kabupaten Sleman ketika orang-orang jualan di dalam-dalam. Nah ini kita sudah kerjasama jauh sebelum ada COVID. Lanjut. Kemudian berikutnya, banyaknya wisatawan di Kabupaten Sleman. Produk dari daerah wisata itu lebih mudah dikenal atau lewat Kedok Tumar. Nah, sekarang kondisi normal kita itu
kunjungan wisata di Kabupaten Sleman pada 2018 itu sudah sampai angka 6,25 juta. Saya di tahun 2019 sudah sampai angka 8 juta. 8 juta kunjungan objek wisata di Kabupaten Sleman. Orang datang kan biasanya orang Jakarta datang ke Sleman, pertama Prambanan, kedua nanti ke Breksi, ketiga misalnya nanti ke Lavator. Ini kan satu orang sudah ketiga objek, jadi yang dihitung objek yang dikunjungi. Itu kami di tahun 2019 sudah mencapai angka 8 juta. Kami dengan Bu Kepala Dinasnya Pariwisata, Bu, nanti target kita di akhir kepemimpinan saya mencapai 10 juta destinasi, Bu. Oh, siap. Tapi tidak disangka pada tahun 2020 terjadi apa? COVID. Nah, dari COVID otomatis pariwisata macet total karena tidak boleh orang berkerumun, tidak ada penerbangan, kemudian kemudian di situ di masing-masing dusun diadakan lockdown lokal. Karena terjadi lockdown nanti tidak ada pergerakan, drop shot. Baru ini di akhir 2022, alhamdulillah sudah mendekati hampir 5 juta destinasi. Ini dengan September kita masih ada Oktober, November, Desember. Mudah-mudahan nanti bisa sampai 6,5 atau sampai 7 juta destinasi wisata. Ini adalah peluang pasar bagi kita semuanya untuk menjual dari produk kita semuanya. Ini karena sudah jam 10 pas, waduh jam 10. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang tanya satu pertanyaan. Monggo Mas, namanya siapa? Ini dari anak. Tidak terasa sudah jam 10. Nama dari mana? Baik, nama saya Jikri Septoyadi. Saya dari Candi 3, Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman. Ya, Bapak, saya sudah bergelut di wirausaha digital itu di Breksi, tetapi pada saat realita dan faktanya setelah berjalan sebelum COVID tahun 2020 sampai sekarang, itu fakta yang di lapangan yang saya alami secara realitas itu kita kesulitan, Pak, kecuali hanya hari-hari besar seperti hari raya, Idul Fitri maupun tahun baru. Nah, itu kita omsetnya naik. Produknya apa, Mas? Produknya hijab, Pak. Nah, saat itu kami ya tentu bersama tim kita berusaha untuk melakukan inovasi dan juga kreativitas dari kita sendiri, tim kita. Tetapi selama perjalanan dari 2020, 2021 sampai 2022 terakhir, itu memang kita besar-besarnya itu hanya pada Idul Fitri dan juga tahun baru, sehingga kami masih ada kesulitan dalam formulasi untuk melakukan inovasi yang mungkin dari Bapak Bupati mungkin bisa membagi formulasi bagi kami. Oke. Pak Purnomo. Ya, terima kasih Mas, ini pertanyaan yang bagus. Jadi kadang-kadang begini ya, kita produk itu orang-orang kan produk-produk tertentu belinya juga waktu-waktu tertentu kan begitu. Ketika waktu-waktu tertentu itu pas waktu-waktunya sepi, sebelumnya ya nanti kan akan Pak Jaili nanti akan memberikan ya teknisnya ya. Diversifikasi usaha itu menjadi penting. Artinya kita jangan hanya mematok pada produk saya ini, urip mati hanya ini. Tapi kan panjang harus bisa melihat pasar. Kesempatan di bulan ini yang namanya apa, kesempatan ini apa, itu akan menjadi lebih bagus. Dan saya kemarin sudah saya ungkap, ketika hijab pertama kali kemarin itu di awal-awal ini produk Malaysia itu menjadi laku keras di Indonesia, khususnya kalangan orang menengah ke atas. Ini semuanya berlomba-lomba untuk melihat bisa beli ini karena orinya dari Malaysia dan beli. Kemudian karena banyak pembelinya dari Indonesia, kemudian mereka buka cabang yang ada di Jakarta. Nah, ini untuk mendekatkan untuk distribusi kan. Cuma pertanyaannya, bisnis yang seperti ini kan nanti ya memang musim Mas. Ketika nanti sudah mulai pada eranya ini sudah full, ya nanti grafiknya akan turun.
Tapi ketika kita bicara kaitannya dengan fashion, kemarin saya sampaikan, saya ponakan saya lulusannya dari teknik yang sebetulnya ya itu teknik industri UGM ya. Dia jualnya fashion, tapi dia itu sekali jual sekali buat produk 5.000 pieces sampai 6.000. Lebih-lebih ketika mendekati bulan puasa dia sudah stok banyak. Nanti ketika itu sudah dilempar habis, berikutnya sudah tidak jual itu lagi mas. Ini jualannya ada model lagi yang nanti udah ditunggu-tunggu oleh pelanggan. Nah inilah monggo, karena memang konsentrasinya itu di bidang hijab, harus ada lemparan pertama ini sudah sukses, lempar kedua harus pelajaran bisa memastikan atau bisa memantapkan oleh konsumennya ini beda, ini ada yang istimewa berikutnya. Nah, beda yang istimewa berikutnya itu apa, ini tanda tanya yang harus panjenengan ciptakan. Tapi kalau ini produknya terus kita dorong, ada masa jenuhnya, ada sudah melalui topnya, kemudian ini akan grafik turun. Makanya ketika namanya fashion, ada situ juga sebenarnya fashion ya. Harus antara kita lempar pertama, yang kedua nanti harus ada bedanya, yang orang nanti akan penasaran. Sama produk mobil, produk kendaraan roda 2. Selalu Jepang itu menang di pasar di Indonesia karena setiap tahun ada perubahan. Walaupun perubahannya hanya simpel kecil, sehingga orang mesti akan penasaran, aku kudu tuku sing anyar, Nah inilah kita menciptakan opini seperti itu. Saya kira demikian mas. Nanti diskusikan dengan Bapak, nanti kalau kaitannya dengan desainer jenengan diajak bicara. Mungkin ada yang lain, satu lagi, atau sudah cukup? Ya sudah jam. Sudah cukup? Ada yang mau bertanya? Sudah cukup. Saya berdoa mudah-mudahan ini semuanya semangat untuk nanti bergairah untuk menjadi bisnis online, dan bisnis online selalu bergerak, selalu berputar, selalu muncul inovasi-inovasi yang nanti orang terus akan terbius untuk selalu bisa beli produk panjenengan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tangan yang meriah kepada Bapak Sri Purnomo. Mohon maaf Pak, kami mohonkan dulu Bapak jangan turun dulu, di depan dulu, kita akan buat foto. Oh ya. Baik, kami mohonkan juga untuk Bapak Ibu.